Betul kan? Oke. Alhamdulillah wa syukurillah, rasanya saya adalah orang yang paling berbahagia saat ini karena atas izin Allah SWT diperkenalkan bertemu dengan orang-orang yang hebat di webinar kali ini. Tadi saya lihat ada 33 orang ya yang ikut di webinar kali ini. Oke, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk sharing tentang pengalaman pribadi saya selama kurang lebih 4 tahunan menjadi co-operator di Billionaire Coach. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada maksud saya untuk menggurui karena saya pun masih terus belajar dan hanya senang berbagi ilmu yang sudah saya pelajari ketika berhasil tanpa ada maksud membanggakan keberhasilan pribadi. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya bila dalam menyampaikan nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Oh ya, pastikan sekarang ya udah ada di posisi yang nyaman ya. Tapi jangan terlalu nyaman, nanti takutnya disakitin. Jadi siapkan juga minumnya, siapin juga kopinya atau makanannya karena selama kurang lebih 2 jam kita akan bersama-sama di sini belajar ilmu copywriting, kurang lebih fundamental copywriting ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru hadir. Ya, seperti yang kita tahu, kalau orang sukses adalah mereka yang melakukan hal-hal di atas rata-rata kebanyakan orang, gitu ya. Di saat kebanyakan orang memilih untuk nonton TV atau jalan-jalan atau lebih memilih tema yang sesuai dengan bidangnya, kalau saya lihat banyak tema tentang IT di sini, ya. Tapi teman-teman semua di sini memilih keluar dari zona nyamannya untuk menyempatkan waktu di siang hari ini untuk belajar bersama saya tentang ilmu copywriting ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmunya bisa bermanfaat dan teman-teman semua bisa mendapatkan banyak insight di webinar kali ini. Kang Nurdin, saya nggak bisa update slide. Share screen, udah ada di sini. Oke, pagi ini siang kali ini saya akan beri kawan-kawan satu quote, ya, berhenti belajar adalah berhenti untuk bertumbuh dan maju. Jadi seperti saya bilang tadi, kawan-kawan semua di sini lebih memilih keluar dari zonanya dan memilih untuk belajar copywriting. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, gitu ya, karena kawan-kawan adalah orang yang paling beruntung untuk terpilih untuk belajar ilmu yang keren ini. Ya, saya pun sedikit nyesal kenapa nggak dari dulu untuk belajar ilmu copywriting ini. Sebelum mulai, seperti biasa di webinar saya atau di workshop-workshop saya akan memberikan kesempatan dulu biar ilmu yang saya sampaikan bisa berkah juga untuk kita semua dan manfaat untuk kita semua. Angka baiknya bila mana kita berdoa terlebih dahulu, ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, perkenalkan, nama saya Tirta Hegar. Ya, saya sebagai supervisor copywriter di Billionaire Coach. Saya juga alhamdulillah diamanahi sebagai lead divisi Billionaire Care atau Billionaire supportnya di Billionaire Coach. Juga alhamdulillah sebagai mentor online course Om Pro, online content property. Ini adalah online course yang isinya adalah bagaimana cara untuk menjual properti atau rumah secara online, gitu ya. Terus saya juga sebagai tutor di kuliahcopywriting.com, sebuah online class yang isinya tentang Instagram saya sering banget di Instagram. Jadi kalau kawan-kawan semua ingin berteman dengan saya dengan ingin melihat sharing-sharing saya di sosial media, mangga silakan di follow aja Instagramnya, atau mau nanya-nanya tentang copywriting, mangga bisa langsung di DM aja atau langsung klik di tirtanya.com, ya. Silakan. Jadi sekilas tentang Billionaire Coach. Billionaire Coach adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa coaching, consulting, dan training dalam bidang bisnis. Berdiri sejak tahun 2012. Alhamdulillah Billionaire Coach sudah dikenal menjadi perusahaan coaching yang berhasil mencetak para pebisnis sukses, gitu ya. Dari 2012 dengan jurus-jurus yang pastinya ilmu-ilmunya ini bukan hanya sebagai ilmu tapi sudah
dipraktekkan oleh praktisinya, pakarnya, dan sudah terbukti menghasilkan banyak penjualan. Ya. Dan ini adalah produk-produk dari Billionaire Coach berupa online course. Yang pertama ada Melek Finansial. Di sini online course ini ngajarin tentang finansial perusahaan, gimana caranya mengurangi cost, bagaimana caranya biar perusahaan tetap profit dan lain-lain. Yang kedua adalah SOP Mastery. Ini adalah bagaimana biar kita tahu atau kita belajar bagaimana membuat sebuah SOP di dalam perusahaan. Kita karena SOP yang tepat itu bisa membuat omset melesat. Terus ada Magic Design. Di Magic Design ini kawan-kawan akan bukan belajar ya, ada banyak banget template desain yang bisa kawan-kawan langsung pakai dan nggak harus desain sendiri, langsung tempel aja. Terus ada Om Pro yang tadi ya, online marketing property, ada Class Ads, ini belajar tentang Google Ads, gimana cara beriklan di Google. Terus ada kelas landing page nih ya, mungkin teman-teman IT gitu ya lebih kenalnya website. Jadi kalau misalkan di dunia online atau jualan online itu kita biasanya pakainya landing page. Kenapa? Karena gak ribet gitu ya, gak harus jago ngoding, tinggal tempel aja menggunakan WordPress gitu. Terus ada Instagram, belajar Instagram, lewat selling, mindset business owner nih ya. Kalau kawan-kawan di sini ingin menjadi owner gitu ya, atau misalnya di sini ada yang nonton ada ownernya, Dewa Selling ini sangat saya rekomendasikan karena di sini banyak banget mindset dari Kang DWK, founder kami tentang bagaimana cara menjadi owner yang benar. Gitu ya. Terus ada Winning Ads, ini belajar Facebook Ads, master affiliate, belajar menjadi seorang affiliate. Ada Merit Copywriting, belajar tentang copywriting, lebih deep lagi dari yang kita sharingkan sekarang. Ada Saudagar, Saudagar ini ilmu jualan. Terus ada Video Creation, belajar untuk membuat sebuah video marketing yang menjual. Juga ada workshop Billionaire Coach juga, ya ada Extreme Funneling, ini khusus business owner, ya bagaimana untuk berjualan di dunia online, terus mempunyai tim yang kokoh gitu ya, ini sangat direkomendasikan. Extreme Funneling, ada produk launching summit untuk launching produk, Supersonic, ya tentang operating juga, Amazing Personal Branding untuk membangun personal branding kita, menjadi influencer untuk produk kita sendiri, nggak usah bayar selebgram gitu ya. Terus ada sosmed domination, ini tentang sosial media, CS brutal tentang CS-nya biar jago closing. Kalau kawan-kawan ingin udah banyak traffic gitu ya, udah banyak penjualan tapi closingnya sedikit, CS brutal ini sangat cocok banget gitu ya. Terus ada brand masterclass, bagaimana membuat sebuah brand perusahaan lebih dikenal banyak orang. Dan super team, gimana cara membuat tim kita betah di perusahaan, bagaimana cara memanage tim, dan tentang tim-tim lah gitu ya. Ada juga kelas online, kelas operating, content booster, dan kelas landing page ya, kelas CS. Ini kawan-kawan bisa buka di billionairecoach.id ya, biar lebih jelasnya. Ini juga akun media sosial kita, ya ada YouTube-nya, ada jago jualannya, di Telegram, di Facebook, sama Instagram-nya. Ya, cari aja billionairecoach.id. Di sana banyak banget kita sharing tentang ilmu jualan secara gratis. Yang pastinya ilmunya bukan cuma sekedar sharing, kita ngedepanin value untuk sharingnya ilmu yang daging dan sudah terbukti. Ya. Oke, lanjut. Nih ya, produknya bisa dilihat di course.billionairecoach.id. Oke, kenapa harus kalimat gitu? Tadi saya udah request di WhatsApp ke Kang siapa tadi ya, lupa ya. Untuk menuliskan, ya untuk nulisin apa aja kendala, ya. Oh ke Kang Nurdin tadi saya minta gitu ya, kenapa milih materi ini dan apa aja kendala pas bikin tulisan. Gitu ya, harapannya nanti ketika saya sharing ini tuh benar-benar menjawab kendala kawan-kawan semua gitu ya. Kenapa sih ikut fundamental operating ini? Kenapa sih milih webinar ini? Terus kenapa kendalanya apa ketika nulis? Gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya, nanti insya Allah di akhir saya jawab gitu ya, saya kasih solusinya bagaimana. Oke, saya lanjut. Kenapa harus kalimat? Pertama, ketika kita menjual atau ketika kita sudah dihadapkan dengan dunia online gitu ya, orang itu akan melihat apakah produk ini tuh menjadi solusi atau bukan gitu ya, atau
kita bagaimana agar orang itu ngebayangin produk kita, padahal kita ini orang itu nggak ngeliat produk kita. Contoh, ketika kita jualan gelas atau jualan handphone, gimana sih biar orang tuh pas ngelihat, oh kebayang nih, tanpa ada visual ya, tanpa ada visual kebayang, oh benefitnya kayak gini, oh ketika saya pakai bakal jadi gini. Nah, dengan kalimat semua orang itu bisa melakukannya. Ya, jadi copywriting ini lebih ke salesman ya dalam bentuk tulisan. Kalau diibaratin di dunia nyatanya adalah salesman-nya gitu ya. Kita ibaratinnya itu. Jadi copywriting itu simpelnya salesman dalam bentuk tulisan gitu. Nah, oke, yang pertama adalah copywriting vs content writing. Nah, kebanyakan orang masih sering masih sering ambigu lah, atau misalkan masih sering salah antara copywriting dan content writing. Ya. Sedangkan dua-duanya adalah job desk yang berbeda gitu ya. Nah, silakan kalau misalkan ada yang mau sharing di kolom komentar apa bedanya copywriting dan content writing. Ya, mangga tulis dulu di kolom komentar. Oke, kayaknya masih pada bingung ya, nggak ada yang nulis di kolom komentar. Oke, jadi copywriting itu goalsnya adalah simpelnya ya, goalsnya adalah lebih ke sales atau penjualan. Nah, kalau content writing lebih ke engagement itu apa ya? Orang yang komen atau lebih ke orang yang share, yang jadi viral gitu ya. Konten itu membuat sebuah perusahaan menjadi viral. Copywriting membuat sebuah produk menjadi terjual gitu ya, produknya jadi viral. Content writing, kalau copywriting produknya menjadi terjual. Simpelnya kayak gitu. Oke, contoh kayak gini. Interaksi gitu ya. Pertama, nah ini adalah contoh konten ya. Tujuannya adalah interaksi, gimana orang itu banyak komen. Ya, ketika orang banyak komen, nanti kita akan banyak dikenal gitu. Lalu yang kedua adalah share dan komen. Nah, ini adalah founder saya ambil dari status Facebooknya. Bisnis itu bukan hanya tentang untung dan rugi, tapi tentang surga dan neraka. Oh, nah ini adalah sebuah konten. Berapa orang yang share, berapa orang yang like, berapa orang yang komen, tanpa ada jualannya, disebut dengan konten. Nah, kalau copyright konten atau copywriting, ya kenapa saya tulis copy? Karena copywriting itu adalah teknik nulisnya, hasilnya adalah copy ya. Nah, ini kita fokus ke yang total order. Kalau total paid dan ratio closing itu punyanya CS. Nah, kalau operator dia itu lebih ke apa invoice yang didapat gitu. Kalau di tiap perusahaan punya goals yang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan atasan Anda atau nanti kalau udah bekerja gitu ya, bikin artikel itu masuknya kemana? Itu masuknya ke konten. Di Instagram, kalau kita sering bikin carousel atau sharing-sharing apa, tanpa ada jualannya, itu berarti konten. Nah, kebanyakan di perusahaan kita, di Billionaire Coach, ketika kita buka lowongan, ketika saya nyari tim gitu ya, ketika saya buka lowongan untuk operator, kebanyakan yang masuk adalah content writer. Nah, itu adalah ya udah auto gagal gitu ya, atau ditolak gitu ya, karena dia adalah content writer melamarnya sebagai copywriter. Yang pastinya itu adalah job desk yang berbeda, gitu, konten dan copy. Nah, ini adalah salah satu juga ya, contohnya ketika saya main affiliate di Masterbox. Ya, Masterbox ini adalah ketika saya
waktu itu tantangannya saya harus menjual produk di mana produknya ini nanti hasilnya, uangnya akan diwakafkan kepada Hafiz Quran di daerah Cirebon. Ya, ini ada salah satu affiliate, ya, leaderboardnya. Alhamdulillah saya bisa menjadi juara pertama. Ini lumayan banget ya, kalau kawan-kawan nanti yang misalnya ini dari SMK gitu kan mau langsung terjun, nanti pas kuliah saya mau nyoba main affiliate gitu ya. Ini sangat-sangat enak gitu ya. Kenapa? Dengan harga yang mahal, ya, ini biasanya affiliate ini produknya produk digital, harganya mahal itu biasanya di antara 400 sampai 800, itu komisinya 30%. Ya, bayangin aja, 30% dari 700.000 misalkan. Yang terjual ada 20, nah udah dapat berapa tuh? Itu bisa langsung dapat ya. Nah ini dapat GV, ini GV manager. Ya, next. Itu adalah contohnya. Jadi apa itu copywriting? Menurut Wikipedia adalah copywriting adalah sebuah tindakan menulis tulisan dengan tujuan untuk mengiklankan atau memasarkan sebuah produk, bisnis, seseorang, opini atau ide. Ya, sang pembaca tulisan tersebut diharapkan akan terbentuk untuk membeli produk yang diiklankan atau menyetujui sudut pandang dari isi tulisan yang telah dibagikan. Ini menurut Wikipedia. Kalau menurut Kang Tirta gimana? Oke. Copywriting adalah suatu teknik menulis yang tujuan untuk mempengaruhi seseorang agar segera bertindak setelah membaca penulisan kita. Nah ini tugasnya berat banget gitu ya. Yang pertama adalah membuat orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, orang yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik, tadinya udah tertarik jadi ingin beli, yang udah beli jadi beli lagi. Nah ini adalah tugas dari copywriter. Ya, cuman di sini saya ingin memberikan apa ya? Untuk kawan-kawan semua, peringatan gitu ya, peringatan. Ketika kawan-kawan mempelajari ilmu copywriting ini, apalagi ada namanya ilmu NLP, gunakan sebaik mungkin gitu ya, karena copywriting ini juga bisa digunakan untuk hal-hal negatif. Jadi saya sarankan gunakan untuk hal-hal yang positif. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi perilaku seseorang itu yang bisa bahayalah kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi pastikan kita mempunyai tujuan yang sama untuk hal-hal yang positif. Oke? Nah, ini adalah salah satu contoh kenapa copywriting itu penting gitu ya. Yang tadi saya bilang untuk merubah perilaku seseorang. Contoh, Yakul, cintai ususmu, Yakul setiap hari. Yakul ingin memberikan sebuah persepsi atau mindset kepada kita bahwa Yakul ini bagus untuk bagus untuk usus gitu ya, bagus untuk usus. Nah makanya minum Yakult tiap hari, jadi kita dapat repeat ordernya gitu deh. Enak, gambar anak kecil, ini udah didesain nih, anak kecil lagi masak gitu ya, jadi menggambarkan bahwa Indomie ini simple banget. Nah, ini adalah tulisan dari cover selling, nanti kita akan bahas, atau saya akan bahas ya. Contohnya adalah, nah ini keren banget nih, Bandung jauh pisan, Cimaung Tugu lumayan jauh, warung kopi di dia gitu ya. Ini keren banget gitu ya copywritingnya, simple gitu ya. Saya juga lagi mempelajari iklan-iklan rokok gitu ya, itu keren banget sih menurut saya. Jadi ketika kawan-kawan udah memang akan fokus serius gitu ya untuk belajar ilmu copywriting ini lebih dalam lagi, kawan-kawan harus banyak ngelihat promosi orang, lihat baliho di jalan-jalan gitu ya, sering baca. Kenapa? Karena kalau kita nggak nyari referensi lain, ya tulisan kita akan begitu aja gitu ya, kreativitas kita akan berhenti di situ aja gitu ya. Nah, ini tadi ya, silakan tulis kendala ketika menulis copywriting, silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Copywriting sama Oke, ya ini nanti silakan tulis di kolom komentar kendala ketika nulis apa aja gitu ya. Nah, ini tujuan dari copywriting. Tadi kita udah tahu apa itu copywriting dan tujuan untuk apa, yang bentuk perilaku seseorang, tapi ini pesan disampaikan. Ini adalah mindset pertama yang harus kita tanemin gitu ya. Membentuk perilaku seseorang.
berarti harus ada apa aja di sini? Ada penawarannya kayak gimana, benefit kita kayak gimana, fitur produk kita seperti apa gitu ya. Terpenuhi pesan yang disampaikan. Terus gimana? Kita harus paham betul produk knowledge-nya kayak gimana. Produk knowledge apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Itulah produk knowledge lah ya. Jadi kita harus tahu nih produk kita teh isinya apa aja gitu ya, benefitnya apa aja. Nah kalau kita nggak paham ini ya, kita nggak akan bisa bikin copywriting yang keren. Kita akan ngaco bikin copywriting-nya gitu ya, ugal-ugalan lah gitu ya. Nah copywriting ini cocok digunakan untuk deskripsi ya, gambar, video, status, email, landing page. Nah, deskripsi gimana kan? Tadi kan katanya kalau misalkan kita bikin deskripsi apa namanya di Instagram itu maksudnya konten bukan copywriting ya. Oh, tadi goalsnya yang mana? Antara share, komen, like atau invoice atau sales penjualan. Kalau copywriting tujuannya adalah sales, nanti berarti isi deskripsinya adalah tentang sales. Gimana biar orang itu tertarik untuk beli produk kita. Kayak gitu ya. Nah, ini ada tantangannya yang saya dapatkan selama 4 tahun lebih. Ya. Pertama, merangkai kata-kata, mendapatkan ide, nggak konsisten, mentok, stuck, bingung, menentukan angle. Angle ini adalah menentukan sudut pandang ya, biar orang itu nggak bosen. Kita harus mencari sudut pandang baru. Bahkan kalau mau tahu, atasan saya pernah ketemu sama bosnya Bukalapak, beliau mengatakan haram hukumnya ketika promosi yang sebelumnya ada di bulan depan. Gitu. Berarti harus ada ide-ide selanjutnya yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya. Nah ini adalah angle sudut pandangnya. Sama halnya kalau misalkan ketika saya diminta untuk isi di Amil ya waktu itu zakat, kan gimana cara? Coba bayangin, saya harus bikin copywriting biar orang itu mau sedekah. Triggernya gimana gitu biar orang itu tergerak untuk bersedekah, dan waktu itu di masa sedang pandemi ya, orang harus sedekah, kita paksa menggunakan copywriting tuh, bahkan luar biasa kan. Nah, alhamdulillah itu udah bisa gitu ya. Jadi ngambilnya adalah akhiratnya kayak gimana. Itu pun yang saya lakukan ketika saya juara 1 di Mr. Box itu ya untuk wakaf Quran. Akhiratnya dapat, dunia dapat, akhiratnya juga dapat gitu ya. Dunianya dapat ilmu digital marketing, akhiratnya dapat amal yang terus mengalir karena ini untuk wakaf Quran, habis Quran. Nah, selanjutnya ada monoton. Nah, ini kebanyakan kendalanya copywriter adalah monoton. Ya. Ketika kita promosi, kalimatnya itu aja diskon, 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 hemat, 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 monoton aja terus ya. Terus takut gak menarik, ini kurang percaya diri gitu ya. Terus ditolak dan dikritik, terus pembaca bingung gitu. Maksudnya apa gitu ini iklan. Saya sering lihat di iklannya di banner yang dekat keluar tol Paster itu dari apa ya, Zoya gitu ya. Kalau nggak salah. Kadang saya nggak paham gitu maksudnya apa gitu ya. Itu ada yang punya namanya cover selling, tapi saking covernya jadi nggak cover gitu. Next. Nah, inspirasi nulis bisa dari film, ya, bisa dari benefit, kebingungan orang, terus story, problem, solusi, ya solusinya apa aja, gitu ya. Nah, kebanyakan para penjual, para pedagang, gitu ya, dia hanya menawarkan aja tanpa tahu orang itu butuh atau enggak. Nah, nanti saya jelasin. Atau ini ada kartu conversion card, gitu ya. Ini ada banyak banget, ada hampir puluhan angle atau sudut pandang yang bisa dipakai ketika kawan-kawan membuat sebuah penawaran. Ya, conversion card. Ini kalau ada yang mau bisa kontak saya aja nanti di IG ya. Mangga di DM aja. Nah, oke, yang pertama adalah tentukan target marketnya. Kalau kita udah bikin copywriting tidak akan pernah berfungsi kalau target marketnya salah. Ya, kalau kita salah menentukan target market, misalkan kita jualan baju bayi, gitu ya. Kita baju bayi, target marketnya siapa? Apakah bayinya, gitu ya, atau ibu atau bapaknya, atau anak remaja, gitu. Ini harus tentuin dulu. Kita jualan baju bayi,
target marketnya jangan pelajar, jangan apa namanya usianya 17 sampai 20 misalnya. Jangan. Kita tentuin dulu nih target market kita, ibu yang lagi hamil gitu ya, atau orang yang sudah menikah. Biar apa? Kalau misalnya kita menggunakan Facebook Ads ya, iklan kita itu nggak mahal gitu ya. Nah, oke, gini. Ada dua jenis traffic di dunia online itu. Yang pertama adalah gratisan dan berbayar. Yang kalau gratisan itu adalah sosial media. Kalau yang berbayar yang ads, yang kita mengeluarkan uang dulu baru iklan kita jalan 24 jam. Nah, tentuin target marketnya. Kalau misalnya salah target market, ya udah, copywriting kita akan gagal. Oke, ini ada temperature market, ya. Yang pertama ada cold market, low market, hot market. Ini kita tentuin dulu nih. Copywriting kita tuh mau yang mana? Kalau penawaran kita ini untuk orang yang mana? Apakah cold market, market yang belum tahu atau apalagi tertarik dalam produk kita, gitu ya. Contoh misalkan bisa tampil ini, kita iklanin, kita mau ngalahin Zoom misalkan. Tapi kita langsung hard selling, langsung jualan gitu. Orang akan sedikit yang tertarik gitu ya. Nah, yang dilakukan ini adalah kita kasih edukasi gitu ya, edukasinya kayak gimana, kenalin lagi benefitnya. Ketika udah masuk ke market, market yang udah tahu produk kita tapi belum tertarik, kita kasih benefitnya apa. Market yang sudah tahu produk kita, sudah teredukasi dan siap untuk beli gitu ya. Nah, contoh misalkan kita jualan sepatu sebut saja Adidas gitu ya. Di sini siapa sih orang yang nggak tahu Adidas gitu ya, sepatunya. Nah, ketika saya dapat iklan Adidas gitu ya, saya masuknya ke market yang mana? Ya udah tahu produknya, udah tertarik, tapi belum siap untuk beli. Tapi berarti saya masuknya tetap ke hot market. Ada namanya iklan retargeting di situ namanya. Kita bisa pakai retargeting di Facebook Ads. Itu adalah market kita. Mereka adalah target market Anda, tentukan dan analisa bagaimana demografinya, kebiasaan, terus cari market yang potensial, gitu. Nah, itu adalah prospek. Prospek adalah sekumpulan orang yang sudah memiliki minat untuk beli produk Anda, walaupun memang pada kenyataannya belum pernah membeli produk Anda sama sekali. Dan salah satu cirinya adalah mereka selalu kepo terhadap produk Anda. Contoh, mereka yang udah nge-follow, misalkan teman-teman jualan di Instagram, mereka udah follow nih, tapi belum beli. Nah, mereka itu adalah prospek Anda. Buyer, mereka adalah semua orang yang udah pernah beli produk kita, meskipun satu kali.